sholat di atas pesawat itu memang kita tidak bisa melakukan seperti yang terjadi di zaman Nabi. Kalau zaman Nabi kan sholatnya turun dari unta itu karena memang unta kan, kendaraannya unta, jadi turun. Tapi begini, bahwa Rasulullah SAW itu turun dari untanya itu karena ada alasan. Alasannya apa? Karena ini kan sholat fardu, bukan sholat sunnah. Dan sholat fardu itu mengharuskan rukun-rukunnya itu harus berdiri, rukuk sujud yang benar. Kemudian juga syaratnya harus menghadap kiblat, berwudu, suci dari hadas dan seterusnya. Nah, konteks di zaman Rasulullah karena tidak mungkin orang sholat itu di atas unta dengan berdiri rukuk sujud, dan juga nggak mungkin menghadap kiblat karena unta itu pasti jalannya nggak mungkin ke arah kiblat saja. Maka beliau turun. Nah, problematika kita sekarang adalah kita bukan naik unta, kita naik pesawat terbang. Nah, sebenarnya ini ada lebih dan kurangnya. Kalau kita naik pesawat terbang, sebenarnya kalau kita jujur, sebenarnya kita bisa melakukan sholat sebagaimana kita di darat. Karena apa? Karena pesawat itu lebih luas tentunya dari unta. Dan kita sebenarnya kalau mau bisa saja mencari lokasi di dalam pesawat yang kita bisa sholat dengan benar, dalam arti bisa berdiri rukuk sujud dengan benar, bisa menghadap kiblat dengan benar, karena di dalam pesawat pasti ada GPS. Dan kalau itu bisa terpenuhi semua, sebenarnya kita tidak harus turun. Kita bisa sholat di atas pesawat, sebagaimana juga bisa sholat di atas kapal laut dan seterusnya. Intinya begini, yang penting sholat itu benar-benar bisa memenuhi syarat dan rukun, yaitu syaratnya menghadap kiblat, berwudu gitu ya, dan kemudian rukunnya adalah bisa berdiri rukuk sujud yang benar. Kalau itu bisa terpenuhi dalam pesawat, oke, tidak usah diulang. Nah, kenapa kok kemudian ada urusan pakai mengulangi lagi sholat? Karena apa? Karena sholat yang kita lakukan di pesawat itu sebenarnya belum memenuhi syarat dan rukun tadi. Banyak orang di pesawat itu sholatnya nggak pakai wudu, tayamum. Oke, tayamum, tapi masalahnya tayamumnya tidak ada tanah atau debu. Tayamumnya hanya menempel-nempelkan tangan di dinding pesawat atau di jok begitu yang tidak ada medianya. Nah, ini bermasalah sebenarnya. Dan juga tidak berwudu. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, karena orang sholat di pesawat itu juga pastinya tidak akan menghadap kiblat kalau dia sholatnya di kursi. Nah, lain halnya kalau dia keluar dari kursinya, cari titik di mana itu agak lega, lalu dia cari pakai GPS atau kompas atau gimana cari arah kiblat. Nah, ini bisa terjadi kalau pesawatnya Saudia, karena memang di Saudia itu disediakan tempat sholat khusus dengan ada kompasnya, sehingga bisa rukuk sujud yang benar. Nah, ketika di dalam pesawat kita sholat sesolat-sholatnya, maka istilahnya itu adalah sholat lihurmatil wakti, karena sekedar menghormati waktunya saja dan tetap harus diulang. Kenapa? Karena syaratnya belum terpenuhi dan rukunnya juga belum terpenuhi. Dengan demikian maka sholat ini harus diulang. Sebenarnya begitu aslinya. Nah, cuma problematikanya begini, berapa banyak yang sudah kita lakukan seperti itu selama ini? Apakah ini tetap harus diulang atau tidak? Jawabannya ada dua. Pertama, kalau bisa diulang, bagusnya diulang. Tapi kalaupun misalnya kita tidak mau dan menganggap yang tadi sudah salah, pasti Allah sudah tahulah keadaan kita tidak mungkin dan sebagainya, ada juga yang punya pendapat seperti itu. Hanya saja pendapat yang kedua ini agak sedikit lebih bukan sembrono, tapi istilahnya lebih berani gitu ya, dibandingkan pendapat yang pertama. Kalau pendapat pertama tuh ya sudah, ulangi aja semua sholat-sholat kita yang pernah kita lakukan itu mana begitu, kita reka-reka berapa jumlahnya dan sebagainya, kita ulangi. Toh kalaupun tidak harus diganti, kalaupun tidak harus diulangi, toh nanti di akhirat juga itu tetap dianggap sebagai pahala dan menjadi tambahan kualitas pahala kita. Tapi kalau misalnya ternyata memang tidak harus diganti dan kita jadi kalau ternyata harus diganti dan kita nggak menggantinya, itu kan jadi masalah. Maka kalau bisa menggantinya itu akan jauh lebih bagus ya, ketimbang kita melakukan satu ibadah yang sebenarnya nggak wajib gitu. Sementara ini ada yang wajib tapi kok nggak kita kerjakan, nggak kita kodok, nggak kita ganti. Sebaiknya diganti saja kalau bisa. Tapi kalaupun mau bertahan mengatakan nggak usah diganti, saya kok udah merasa sah dan sebagainya, ada juga pendapat yang mengatakan seperti itu. Sehingga ya pakailah pendapat yang lain yang tidak, saya nggak mengatakan sembrono, tapi ya setidak-tidaknya dia punya alibi bahwa toh sholatnya kan sudah dikerjakan, hanya mungkin syarat dan rukunnya kurang, kira-kira begitu.